Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas tentang analisis isu kontemporer, yaitu ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Ini adalah tugas 2 Latsar CPNS Kota Mataram Angkatan 18 Kelompok 1A yang beranggotakan Irwan Taufikur Rahman SPD, Bayi Iin Insa Nurzaman SPD, Rahmatun Lil Azani SPD, Ida Ayu Tusti Parwati SPD, dan Virginia Merpati Dirgantari SPD. Teknik analisis isu yang digunakan adalah teknik analisis isu fishbone atau yang lebih dikenal dengan diagram tulang ikan, di mana dengan teknik ini lebih menekankan pada hubungan sebab dan akibat, sehingga seringkali juga disebut dengan cause and effect diagram. Kemudian, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 sendiri adalah pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang tidak berkumpul di satu tempat secara rutin untuk menerima materi dari guru dengan basis teknologi, informasi, dan komunikasi. Tujuan dari PJJ sendiri adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Masalah yang dihadapi guru kesulitan mengolah pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Penyebabnya, kurangnya komunikasi dalam penyampaian informasi ke sekolah bahwa sekarang ini diberlakukan kurikulum darurat sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan kurikulum 2013, tetapi kurikulum darurat di mana hanya materi-materi esensial yang disampaikan. Orang tua yang sibuk bekerja, pemahaman teknologi yang kurang, dan beberapa orang tua yang tidak mampu untuk membeli handphone. Kurangnya adaptasi dari kedua belah pihak dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi orang tua. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya seperti bekerja, urusan rumah, dan sebagainya. Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran, kesulitan orang tua memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah, keterbatasan alat seperti handphone dan laptop, serta ketidaktersediaannya kuota. Penyebabnya, kurangnya adaptasi kedua belah pihak dalam pembelajaran jarak jauh. Materi yang diberikan guru terlalu banyak. Beberapa guru memberi sejumlah tugas selama libur dan setiap hari tugas tersebut dikirimkan kepada gurunya melalui surat elektronik. Orang tua terlalu banyak tugas di rumah maupun di tempat kerja, sehingga terlalu kompleks tugas yang harus dikerjakan oleh orang tua. Keterbatasan ekonomi keluarga, sehingga orang tua tidak mampu mengupayakan alat komunikasi dan kuota internet untuk pembelajaran anaknya. Masalah yang dihadapi siswa. Siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Penyebabnya, ada guru yang kurang mampu beradaptasi dengan penggunaan teknologi sehingga kurang bisa mengikuti minat anak generasi sekarang, kurangnya inovasi dalam pemberian tugas terhadap anak, kurangnya komunikasi dengan guru, orang tua, dan teman-teman sebaya secara maksimal. Solusi yang telah dilakukan. Yang pertama ada penyederhanaan kurikulum. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Yang kedua, memanfaatkan media. Menggunakan stasiun televisi sebagai media pembelajaran dengan tampilan audiovisual seperti TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi yang menayangkan edukasi secara terjadwal bagi para siswa di tengah kendala pembelajaran secara daring.
Dan kesimpulannya, solusi yang sebaiknya juga dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang lebih variatif serta menarik kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan guru lewat media online seperti WhatsApp, Google Meet, Google Form, dan jenis lainnya. Yang ketiga, namun demikian sistem ini perlu desain dan teknik pembelajaran yang khusus agar dapat diterapkan. Kemudian orang tua harus melakukan pendampingan lebih selama pembelajaran jarak jauh. Memang diperlukan komitmen dari orang tua agar bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi anak didik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan dengan meminta jadwal proses pembelajaran kepada anak, turut melakukan proses pengecekan tugas yang dikerjakan. Meluangkan waktu adalah satu-satunya kunci dalam pendampingan terhadap anak didik selama proses pembelajaran jarak jauh.